Kepala Basarnas Maluku Junaidi memberikan keterangan terkait kapal layar motor atau KLM Sinar Galesong rute Manipa tujuan Namlea yang mengalami mati mesin di perairan Manipa, Seram bagian barat pada hari Minggu 11 Oktober 2020 pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Junaidi saat diwawancarai oleh Diskominfo Channel menjelaskan bahwa KLM Sinar Galesong sudah ditemukan pada hari Senin 12 Oktober 2020. Proses pencarian terbilang cukup rumit dikarenakan kesalahan penyampaian informasi dari pelapor yang menyampaikan bahwa kapal berangkat dari Manipa dengan tujuan Namlea, namun ternyata ketika diusut kapal tersebut menempuh rute dari Bula ke Namlea. KLM Sinar Galesong ini kemarin kita sudah temukan, di mana prosesnya sangat rumit sebetulnya karena informasi utamanya itu sudah salah. Ya. Informasi utama dikasih kita yaitu perjalanan kapal ini dari Manipa ke Namlea. Itu informasi pertama dari pelapor. Ternyata kita usut, rupanya bukan dari Manipa ke Namlea, tetapi dari Bula ke Namlea. Sehingga jalur kapal yang dikasih dilaporkan itu 15 mil dari pos SAR Namlea atau kantor kita di sana yang Basarnas Namlea. Itu 15 mil arah jalur ke Manipa. Padahal kalau arah jalur ke Manipa itu akan melenceng sedikit dulu untuk tiba ke Bula. Sehingga itu di hari pertama kita tidak temukan korban tersebut. Karena kenapa kita tidak temukan disebabkan oleh karena kesalahan informasi. Anggota tiba di LKK pada saat itu kapal itu tidak ada di situ. Karena memang salah jalur garis lurusnya itu memang sudah berbeda. Sehingga pada pukul kemarin itu 19.45 kalau tidak salah anak-anak kembali dari LKK itu. Kembali dan sandar ke Namlea. Nah besok paginya anggota berangkat dari pelabuhan Namlea itu atau di tempat sandarnya speed kita pada pukul 07.00 waktu Indonesia Timur, dan alhamdulillah dengan informasi cross check informasi kami dari tim Basarnas meng-cross check informasi ke Sabandar Ambon. Karena Sabandar Ambon ini adalah sabandar yang kelasnya lebih tinggi daripada sabandar yang lain. Sehingga Ibu Ice selaku kepala sabandar menyampaikan bahwa tunggu Pak Jun, akan saya informasikan ke seluruh sabandar yang melepas kapal ini dari mana sebetulnya, sehingga kita bisa tentukan titiknya di mana, jalannya, jalurnya di mana, dan dihitung dari 15 mil itu bisa kita tentukan di mana. Nah, sehingga diinformasikan ke kami lagi bahwa ternyata kapal itu dari Bula. Ya KLM Galesong ini, Sinar Galesong dari Bula. Kita prosek ke Sabandar Bula, dia bilang, wah itu saya memang yang lepas. Nah, kalau Bapak yang lepas, berarti Bapak harus tanggung jawab, cari tahu di mana posisi kapal, karena kita kemarin dari LKK itu tidak ada itu lokasi kejadian kecelakaan itu, tidak ada kapal itu. Mungkin Bapak tahu di mana posisinya. Ya. Sambil menggali informasi Sabandar ini di Bula. Nah, kami juga dari Basarnas menarik garis dari Bula ke Namlea, ternyata udah beda jalurnya. Jadi beda jalurnya. Kami tarik 15 mil, datang lagi informasinya Sabandar Bula sampaikan bahwa Pak, sekarang kurang lebih dalam 1 jam kapal itu sudah mau masuk ke Namlea. Terus pakai apa? Karena itu mati mesin, dia punya asnya patah. Disampaikan bahwa kapal ini dibantu oleh kapal masyarakat Lombut, narik kapal itu pelan-pelan sampai ke titik yang dimaksud itu. Nah, pada saat itu kami punya seru atau kami punya personil, kami perintahkan untuk langsung mengintercept dari titik yang dimasuk itu. Ya, alhamdulillah pada pukul 12.45 waktu Indonesia Timur kemarin ditemukanlah kapal tersebut, dan kami dampingi sambil dibawa oleh Lombut yang masyarakat punya itu, sampai pada pukul 13.00 tiba di dermaga
bukan 13.20 kalau tidak salah, tiba di dermaga langsung sandar dan dievakuasi langsung ke dermaga. Karena memang tujuan orang ini, yang 2 orang korban ini, memang tujuannya mau ke dermaga itu untuk memperbaiki dermaga. Katanya ada yang mau dia bor, ada yang mau dia las. Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Watimuri, memberikan klarifikasi terkait tanda tangannya pada saat demo aktivis HMI menolak Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja Senin 12 Oktober 2020 di depan kantor DPRD Provinsi Maluku. Saat diwawancarai oleh Diskominfo Channel, ia memperjelas jangan sampai di luar sana ada kesan bahwa DPRD Provinsi Maluku menolak undang-undang. Sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku, ia memahami betul cara menyusun suatu undang-undang atau peraturan daerah dan keseluruhan tahapan yang ada di dalam. Watimuri menyampaikan penolakan dari aktivis HMI terhadap Undang-Undang Cipta Kerja hanya pada pasal-pasal tertentu saja. Karena itu ia memahami betul apa maksud dari keinginan mereka, dan ia mengatakan jika ada pasal-pasal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945, maka DPRD Provinsi Maluku menolak pasal-pasal tersebut. Namun jika sudah menjadi bagian untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam perundang-undangan, maka tidak ada masalah. Nah, sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku, saya tentu memahami betul bagaimana cara menyusun suatu undang-undang atau peraturan daerah, ya. Dan seluruh tahapan sudah ada di dalamnya. Dan kami memahami itu, ya, secara konsepsional, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa adanya demo penolakan terhadap undang-undang tersebut melalui beberapa OKP, juga ormas-ormas yang hadir di DPRD Provinsi Maluku, itu mereka menyampaikan aspirasi mereka, ya. Di dalam aspirasi mereka itu ada menyebutkan pasal ini merugikan masyarakat, pasal ini merugikan kaum buruh, pasal ini dan seterusnya. Gitu. Karena itu kami memahami betul apa yang menjadi keinginan mereka, sehingga dalam jawaban atas tuntutan mereka, saya katakan begini, jika, ingat kata itu ya, malah saya bilang, ingat baik-baik, jika ada pasal-pasal yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila atau Undang-Undang Dasar Negara, yaitu UUD 1945, maka kita menolak pasal-pasal itu. Tapi kalau itu sudah menjadi bagian dari cara kita menjabarkan nilai-nilai Pancasila itu dalam perundang-undangan, maka tidak ada masalah. Nah itu ya, jadi kita mesti bedakan menolak dan jika ada masalah. Nah itu, ini perlu saya luruskan supaya jangan kesan bahwa kita ini menolak undang-undang. Padahal tidak seperti itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, saya sudah kebetulan kami baru ikuti penjelasan dari Mendagri, dari Menko Kemaritiman, Ekonomi, dari beberapa menteri lain dari Jakarta melalui Zoom di pagi hari tadi terkait dengan undang-undang Omnibus Law tersebut. Ya, setelah ikuti seluruhnya, ternyata undang-undang ini memiliki manfaat yang positif bagi masyarakat, gitu ya. Nah, karenanya kami kemarin katakan kepada adik-adik mahasiswa yang demo bahwa yang mereka persoalkan adalah pasal-pasal tertentu. Ya, itu berarti bukan undang-undang secara keseluruhan yang dipersoalkan. Nah, dengan demikian kami tetap akan mengikuti seluruhnya bagaimana pemberlakuan undang-undang itu. Yang sudah pasti adalah dari penjelasan Menteri Dalam Negeri, jadi dari penjelasan Menteri Menko Ekonomi dan beberapa lain tadi, di situ tergambar dengan jelas bagaimana undang-undang ini memberikan kemudahan, memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengembangkan pekerjaannya, baik dalam bentuk usaha-usaha mandiri, usaha-usaha UMKM dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi kita mesti melihatnya secara objektif, gitu ya. Nah, sehingga betul-betul undang-undang ini bisa dipahami secara baik. Saya sangat yakin
Tidak mungkin satu undang-undang itu dibuat untuk merugikan masyarakat, tidak mungkin. Tidak mungkin satu undang-undang dibuat itu untuk mencederai ya hak-hak rakyat, tidak mungkin. Bahwa ada masalah-masalah di mana-mana terjadi seperti itu. Ya. Karena tujuan dari suatu undang-undang itu adalah memberikan pegangan hukum kepada penyelenggara pemerintahan, kepada masyarakat, kepada pihak-pihak ketiga lainnya untuk dijadikan dasar dalam melaksanakan sesuatu. Dan itu yang kami pegang juga dalam kaitan dengan memahami keberadaan undang-undang Omnibus Law tersebut. Oleh karena itu saya minta kepada seluruh warga masyarakat, mari kita pahami dengan baik isi undang-undang itu. Yang kedua, kita cerna dia dengan sebaik-baiknya supaya kita saling menjelaskan satu kepada yang lain. Ya. Dengan demikian, undang-undang ini tidak dilihat sebagai sebuah ancaman, tapi undang-undang dilihat sebagai sebuah kemungkinan di mana melaluinya kita bisa melakukan banyak hal. Dan kalau saya ikuti penjelasan dari Mendagri, dari pihak Kementerian Koordinator Menkumham, Kementerian Ekonomi dan sebagainya, itu sudah sangat jelas manfaat daripada undang-undang itu. Ya mudah-mudahan saja. Sekali lagi saya katakan, jika ada pasal-pasal yang agak merugikan, saya kira terbuka untuk kita dialog. Ya, apalagi yang saya katakan tadi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, nilai sebagai ideologi negara, dasar negara, bertentangan dengan UUD 45. Saya kira kita tidak mentolerir itu. Prinsip kita adalah kita menjaga supaya nilai-nilai luhur Pancasila itu terjabar di dalam peraturan perundangan. Dan bagaimana nilai-nilai yang ada dalam Undang-Undang 45 itu bisa ditindaklanjuti atau dijabarkan lebih lanjut dalam produk-produk hukum di dalam kehidupan bangsa kita. Dan salah satunya adalah Undang-Undang Omnibus Law tersebut. Dalam rangka membicarakan hak-hak tenaga kesehatan penanganan pandemi COVID-19, maka dilaksanakan rapat yang bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, Rabu 14 Oktober 2020. Rapat tersebut merupakan rapat kerja Tim 1 Bidang Kesehatan Pengawasan Tugas COVID-19 DPRD Provinsi Maluku, yang dalam hal ini diwakili oleh Melkianus Saerdekut selaku Wakil Ketua, bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Dr. Michael Ponto, Direktur RSUD Dr. M. Haulusi Dr. Rita Tahitu, dan Direktur RSUD Dr. Ishak Umarela Dr. Dwi Murti Nuryanti, serta turut dihadiri unsur terkait. Michael Ponto dalam kesempatan tersebut menjelaskan pengajuan insentif tenaga kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 392 Tahun 2020 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Yang saya ingin menjelaskan dulu mungkin bagaimana proses pengajuan dari insentif tersebut. Nah, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 392 Tahun 2020 tentang pembayaran insentif dan santunan kematian biaya tenaga kesehatan yang menangani COVID virus 2019, itu semua tercantum di dalam Keputusan Menteri Kesehatan tersebut. Awalnya pengajuan insentif tersebut akan diajukan oleh fasilitas-fasilitas kesehatan, misalnya Rumah Sakit Haulusi. Rumah Sakit Haulusi akan mengajukan pembayaran insentif ke Dinas Kesehatan setelah melalui beberapa proses internal. Pertama, mereka harus membentuk tim verifikasi internal rumah sakit. Tugasnya melakukan verifikasi yang disampaikan oleh ruangan-ruangan atau bangsa-bangsa yang mengalami COVID. Nah, dengan persyaratan yang sudah ditetapkan dalam KMK tersebut, salah satunya jumlah pasien akan menentukan jumlah tenaga kesehatan yang menerima insentif. Kemudian insentif tersebut berbeda dari profesi dan berdasarkan profesi. Kalau dokter spesialis akan berbeda dengan dokter umum, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya akan berbeda. Ditambah juga dengan hari bertugasnya.
Oleh sebab itu, di dalam dokumen-dokumen yang akan diverifikasi nanti, di sana akan tercantum nama pasien yang dirawat per bulan, by name, kemudian yang kedua, nama tenaga kesehatan yang bertugas selama 1 bulan tersebut, dan jadwal jaga ketika merawat pasien tersebut. Nah, itu akan dilampirkan tentu dengan SK-SK yang ditetapkan oleh masing-masing direktur, ditambah dengan surat pernyataan yang terakhir seperti yang ada di Bapak. Kalau ini sudah dilakukan, maka kemudian akan diajukan ke tim verifikasi Dinas Kesehatan. Dari tim verifikasi Dinas Kesehatan akan memverifikasi kembali apakah sudah sesuai dengan petunjuk. Kalau ada hasil yang tidak sesuai, maka akan dibuatkan catatan hasil verifikasi dari Dinas Kesehatan ke rumah sakit atau ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mengajukan pelayanan kesehatan tersebut untuk selanjutnya diperbaiki. Seringkali di perbaikan ini yang memakan waktu lama. Kita kembalikan ke fasilitas, balik lagi seringkali situ yang membutuhkan waktu. Setelah kami melakukan verifikasi di Dinas Kesehatan, kami akan mengajukan permintaan pembayaran ke BPKAD. Di BPKAD ada juga tim verifikasi yang nanti akan melakukan verifikasi akhir dari pengajuan insentif tersebut. Kalau di tingkat BPKAD, di Pemda, SKP verifikasi ditandatangani oleh Gubernur. Kalau di instansi ditandatangani oleh pimpinan fasilitas atau instansi terkait. Pada PSBB transisi tahap ke-5 dan ke-6, operasi justisi dilaksanakan di pusat kota Ambon. Namun dalam pelaksanaan PSBB transisi ke-7 yang dimulai sejak 12 Oktober sampai dengan 25 Oktober 2020 mendatang, pemerintah kota Ambon kali ini memfokuskan pelaksanaan operasi justisi di desa, negeri, dan kelurahan yang ada di kota Ambon. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kota Ambon, AG Latuheru. Seperti yang diketahui, kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Ambon sampai dengan Selasa 13 Oktober 2020 yaitu 2.780 orang, dirawat 984 orang, sembuh 1.766 orang, dan meninggal 30 orang. Pelaksanaan operasi justisi diharapkan dapat menurunkan angka konfirmasi COVID-19. Untuk itu diperlukan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah, media, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat agar dapat mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Ambon dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Ambon dan Provinsi Maluku. Kita masuk PSBB transisi tahap 7, di mana pelaksanaan PSBB transisi tahap 7 ini tetap masih fokus pada operasi justisi. Kalau memang ke-5 dan ke-6 itu kita fokus operasi justisi itu tentang pendisiplinan penggunaan masker dan jaga jarak serta menghindari kerumunan, kita fokus di pusat-pusat kota. Nah, di yang ke-7 ini kita operasi masuk ke kecamatan, ke desa, ke negeri, dan kelurahan. Harapan kita kalau itu kita terus cepat masuk ke desa, kelurahan, dan negeri, maka pasti saja upaya kita untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini dalam waktu tidak terlalu lama, sudah makin hari bisa menurun, bahkan bisa juga menghilang. Dan karena itu kita minta dukungan dari semua pihak, karena penyelesaian pemutusan mata rantai ini mesti dilakukan secara kolaborasi, yang disebut dengan kolaborasi pentahelix, yaitu pemerintah,
kemudian media, dunia usaha, akademisi, dan epicentrumnya ada pada masyarakat. Karena itu mari masyarakat semua, masyarakat Kota Ambon, dukung tim PSBB ini agar semua yang kita lakukan ini untuk kebaikan bersama, untuk Ambon yang kita cintai bersama. Terima kasih banyak. Tuhan berkati. Rabu 14 Oktober 2020 dilaksanakan pertemuan Dharma Wanita Persatuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku. Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Rina Huaylapi, mengatakan, kegiatan ini merupakan pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap bulannya untuk mengaplikasikan rancangan program kerja tahun 2020. Dalam pertemuan di bulan ini diadakan pelatihan merangkai bunga yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dari pengurus dan anggota sebagai bentuk persiapan dalam menghadapi berbagai event maupun lomba-lomba ke depannya. Untuk pelaksanaan kegiatan Dharma Wanita di bulan ini, yang pasti itu pertama, kita menindaklanjuti apa yang dinamakan sebagai program kerja, dan kita tindaklanjuti itu dengan adanya kegiatan yaitu pertemuan setiap bulan berjalan untuk melakukan hal-hal yang sudah tertuang tadi yang saya katakan bahwa di dalam program kerja tahun 2020. Yang pasti untuk tahun ini kita selesaikan dulu yang namanya program-program kerja di tahun 2020 dan akan ditindaklanjuti di tahun 2021 itu berarti pengembangan nanti dari tahun 2020 ke 2021 itu ada, jadi berkelanjutan. Di pelaksanaan kegiatan di hari ini, selain untuk menjawab program kegiatan pada bulan Oktober, tetapi juga merupakan pelatihan yang dilaksanakan untuk merangkai bunga bagi pengurus dan anggota daripada Dharma Wanita itu sendiri, menambah keterampilan bagi pengurus dan Dharma Wanita yang berada di Dinas Kominfo. Kemudian persiapan kita untuk sebentar ada event-event yang akan kami hadapi, antara lain untuk pelaksanaan Hari Ibu dan juga kegiatan-kegiatan seperti itu, seperti HUT Dharma Wanita Provinsi Maluku. Ya, makasih. Kalau kerjasamanya itu kami ada di sini Dharma Wanitanya karena keberadaan dari suami-suami kita, sehingga kalau dibilang kerjasama juga tetap kita harus ditopang. Kita harus ditopang oleh Dinas Kominfo karena Dharma Wanita ada karena ada bapak-bapaknya di sini. Nah, kerjasama itu antara lain tadi dibilang bahwa kita akan buat website Dharma Wanita yang mana yang dapat membuat atau kerjasama itu dari pegawai atau ASN yang punya kompeten, sehingga kita menyiapkan data-data atau profil dari Dharma Wanita kita dan akan kerjasama yaitu yang membuat website tersebut dari ASN setempat. Gitu aktual dari kerjasamanya.